Oke deh, nah biar gak tambah stres, kita langsung aja ke materi ya. Silahkan bisa saya dibantu untuk menampilkan PowerPoint dari saya. Nah ini sambil menunggu ya, sambil menunggu PowerPoint-nya muncul. Oke, langsung muncul ternyata. Kilat ya. Nah, kita ke judul dulu. Sebelumnya, mohon maaf. Manajemen stres dan kesehatan mental, judulnya di slide sebelumnya. Iya, oke, terima kasih. Nah, sebelum kita ngomongin tentang manajemen stresnya, tentang ngomongin tentang kesehatan mentalnya, ini saya awalnya saya mau ngomongin dulu tentang konsep sehat begitu ya. Jadi kalau konsep sehat nih biasanya kan kita terkaitnya sama fisik aja. Kalau ditanya nih Mbak Anissa apa kabar? Sehat, sehat, alhamdulillah. Yang dipersepsikan sehat apa? Badannya kan nggak flu, nggak lagi batuk, nggak lagi pilek, ya sehat-sehat. Tapi sebenarnya menurut WHO sehat itu tidak hanya sehat secara fisik aja, tapi juga sehat secara mental dan juga sehat secara sosial. Nah kalau sehat secara mental tahulah ya, jadi dia tidak depresi, tidak stres dan sebagainya. Kalau sehat secara sosial berarti seseorang itu mampu menjalani perannya di masyarakat, begitu ya. Jadi dia mampu bersosialisasi, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, itu sehat secara sosial gitu ya. Kalau orang yang tidak sehat secara sosial kan bisa disebut dengan sosiopat begitu ya. Jadi kalau sehat itu ada 3, ada sehat fisik, secara mental, dan secara sosial. Oke, itu dulu konsep sehat. Oke, next. Sekarang ada tiga istilah ya dalam bahasa Inggris, ada disease, ada illness, dan ada sickness. Oke, next. Slide-nya next. Disease, illness, dan sickness. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyampaikan perbedaannya? Ini moderatornya mungkin bedanya apa Mbak Adisa? Kira-kira disease, illness, sickness? Kayaknya sama-sama sakit ya. Iya, kayaknya sama-sama sakit. Sama-sama sakit ya, oke. Nah, kalau disease itu lebih kepada sakit fisik. Ya, misal sakit fisik mah macam-macam, bisa sakit kepala, flu, bisa juga COVID begitu ya, apapun itu yang terkait dengan fisik. Tapi kalau illness itu lebih mengarah kepada mental health-nya. Jadi kalau disease itu masih bisa dikenali, jadi organnya itu masih kelihatan, yang sakit itu bagian mana. Oh, flu berarti dia ada ingusnya, misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya sakit mah, oh ternyata lambungnya kelihatan nih bermasalah, misalnya seperti itu. Jadi kelihatan secara fisik. Tapi kalau illness itu lebih ke persepsi, lebih ke perasaan, lebih ke pikiran subjektif. Jadi ini lebih ke individual. Mungkin kalau disease itu kan sama ya, misalnya kita bilang migrain, semua orang kalau migrain juga di kepala, ya nggak ada di perut, begitu kan. Kalau illness itu sebenarnya nggak kelihatan, dia lebih ke individual. Jadi sakitnya satu orang, sakit mentalnya seseorang dengan orang yang lain itu berbeda. Misalnya gini, misalnya saya patah hati, saya bisa langsung move on, misalnya begitu ya. Saya nggak, persepsi saya terhadap patah hati biasa aja, saya bisa move on, cari pacar yang baru, misalnya seperti itu. Tapi ada juga orang yang misalnya dia mempersepsikan peristiwa itu sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi bisa dikatakan ya bahwa illness itu, kekuatan mental seseorang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Begitu. Bagaimana dia menanggapi sebuah permasalahan. Dan itu dikatakan dengan illness. Lalu yang ketiga adalah sickness. Ini sickness itu lebih kepada penerimaan sosiologi dan penerimaan sosial masyarakat begitu ya. Jadi kalau seseorang sudah dikatakan disease, mengalami disease dan illness, biasanya di masyarakat itu dia akan diberikan banyak pemakluman. Misalnya dia terus diberikan tanggung jawabnya dikurangi, misalnya seperti itu. Nah ini sebenarnya saya hanya opening aja ya, sekilas tentang perbedaan disease, illness, dan sickness. Jadi disease itu biasanya untuk fisik, illness itu biasanya untuk mental gitu ya, dan lebih ke individual. Lalu sickness itu lebih ke persepsi masyarakat gitu. Jadi kalau dianggap sakit sama masyarakat ya pasti diberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu, nggak ngerjain tugas dulu dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu dulu. Oke, next. Nah, ini kita bagi orang ngobrolin tentang kesehatan mental. Ini sehat mental itu sebenarnya seperti apa sih? Ini ada beberapa pengertian ya. Saya juga mengambil dari berbagai teori begitu kan. Yang pertama, sehat mental itu berarti tidak sakit. Ini ada teori klasik sebenarnya ya. Jadi zaman dulu itu dianggap orang sehat mental itu ya tidak sakit. Dia benar mengkotakkan hitam dan putih. Stres dikit aja berarti dia dianggap tidak sehat mental. Dulu begitu. Jadi benar-benar dikotakkan hitam dan putih.
Lalu yang kedua, ada tidak sakit, sehat mental berarti tidak sakit karena stresor. Manusia hidup itu kan pasti punya masalah. Nggak mungkin tidak. Makanya ini judulnya manajemen stres, menghilangkan stres, ya nggak? Karena yang namanya stres, masalah itu tetap pasti selalu ada dalam hidup kita. Nggak mungkin dihilangkan. Yang bisa adalah kita memanagenya atau mengelolanya. Nah, yang ini tidak sakit karena stresor. Itu orang dianggap sehat mental jika dia bisa mampu untuk merespon atau mengelola stresnya. Tapi sebenarnya teori ini juga menurut saya nggak begitu tepat ya, karena susceptibility setiap orang, jadi susceptibility kayak kerentanan ya, kayak kekuatan mental setiap orang itu kan berbeda. Ada seperti yang saya ceritakan tadi, ada orang yang patah hati, dia pengen bunuh diri misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang enak aja, move on aja. Gitu. Itu yang kedua ini. Lalu yang ketiga, itu sesuai dengan kapasitas dan selaras dengan lingkungan. Katanya orang sehat mental itu ya intinya kalau dia bisa bersosialisasi, bisa pokoknya dia bisa di sosial itu terlihat normal lah, bisa bergabung, bisa menyesuaikan diri dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu juga belum tepat juga teori ini, karena kalau misalnya kita main adaptasi aja tanpa seleksi, itu juga akan menjadi penyakit mental juga buat kita. Misalnya nih, kita berada di lingkungan yang toksik. Apakah kita harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan itu? Kan tidak. Begitu ya. Jadi teori ini sepertinya masih kurang lengkap. Nah, yang terakhir nih, pengertian kesehatan mental yang terakhir adalah tumbuh dan berkembang secara positif. Jadi kesehatan mental merupakan orang yang terus-menerus tumbuh, berkembang, dan matang dalam hidupnya. Menerima tanggung jawab dan menemukan penyesuaian. Ya, di sini berarti bahwa setiap manusia itu kan tumbuh ya. Dulu kita TK, lalu kita SD, kita SMA. Coba diingat-ingat, kita kuliah. Apakah permasalahan yang kita alami sama? Pasti tidak ya, berbeda. Apalagi nanti kalau sudah menikah, sudah mau menikah tapi nggak jadi, nah itu lebih mumet lagi kan. Semua itu butuh penyesuaian. Iya nggak? Jadi itulah tumbuh dan berkembang secara positif. Jadi sehat mental itu adalah saat kita bisa tumbuh, berkembang, tapi kita bisa menanggapi itu dengan matang, kita bisa menerima tanggung jawab, dan kita bisa menemukan penyesuaian di setiap tahap perkembangan hidup kita. Nah, itulah yang disebut dengan sehat secara mental, gitu ya. Oke, next. Nah, ini kesehatan mental menurut WHO ya. Ini sebenarnya mirip-mirip juga sih. Keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi. Ya, setelah kita sehat secara mental, kita pasti akan bisa lebih beraktualisasi diri. Mohon maaf Mbak Dita, sepertinya ke mute. Oh iya. Iya. Oke, terima Silakan, kasih. Mbak. Oke. Nah, jelas ya. Jadi saat kita sudah sehat secara mental, kita juga pasti akan lebih mudah untuk mencapai aktualisasi diri. Kebayang nggak kalau misalnya kita depresi nih misalnya, atau lagi stres berat gitu ya, nggak bisa fokus, tentu kita juga nggak akan mendapatkan IPK 3,7 begitu kan ya. Jadi saat kita sehat mental, tentu itu akan berpengaruh pada produktivitas hidup kita. Intinya seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang paling penting mau saya sampaikan. Bahwasanya kenapa sih kita kok harus belajar tentang kesehatan mental gitu. Padahal saya anak fisipol nih, nggak penting nih belajar kesehatan mental buat apa gitu kan. Yang penting saya paham tentang ilmu politik ya, atau perkembangan politik di Indonesia, atau mungkin saya bisa belajar tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Ini nggak penting banget. Ini urusannya anak kedokteran ini mah gitu kan ya. Sebenarnya enggak ya. Kesehatan mental itu adalah tanggung jawab kita semua. Dan itu penting banget untuk kita semua. Tidak hanya untuk kalangan tertentu aja, nggak cuma buat orang psikologi aja, nggak cuma buat orang kedokteran aja. Justru sekarang ini yang namanya kesehatan mental itu ya secara keseluruhan, seperti kesehatan fisik. Mau kuliah dimanapun, kalau nggak sehat badannya nggak bisa kuliah, ya nggak? Begitu juga dengan mental, kesehatan mental juga seperti itu. Jadi hubungannya itu sangat erat ya, antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi semua harus memahami ini. Kenapa kalian penting harus tahu tentang ini? Karena yang namanya emosi, itu akan berpengaruh pada apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan akan berpengaruh dengan yang kamu rasakan, gitu ya. Dan apa yang kamu rasakan juga akan berpengaruh dengan apa yang akan kamu lakukan. Intinya apa yang kita rasakan itu akan mempengaruhi kinerja otak kita.
Nah, kinerja otak kita itu juga nantinya akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Ini kalau saya mengajar di Unisa ya, saya mengajar psikoneuroimunologi. Jadi dalam mata kuliah ini kita mempelajari hubungan antara psikologi, neurologi, ilmu saraf ya, dan juga ilmu imunitas tubuh begitu ya. Jadi intinya begini, saat tubuh kita itu mengalami sebuah stres berat gitu ya, kita stres berat ya misalnya, itu kan ada sebuah hormon yang kalau saya bahasa gampangnya aja hormon yang jahat gitu ya, namanya hormon kortisol. Misalnya nih, saya stres terhadap sesuatu begitu ya, terus saya stresnya itu nggak cuma sehari 2 hari, berbulan-bulan misalnya seperti itu. Nah itu otomatis kan akan meningkatkan hormon kortisol saya setiap hari. Hormon kortisol meningkat itu akan mempengaruhi kinerja organ tubuh. Nah, sudah nih menyapa halo. Oke, nanti kita buka sesi tanya jawabnya ya. Nah, saya jelaskan lagi tentang hormon kortisol ya. Jadi hormon kortisol ini nanti akan berpengaruh kepada kinerja organ tubuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau semakin banyak hormon kortisolnya, itu akan semakin membuat organ-organ kita itu sulit untuk bergerak dengan normal. Intinya seperti itu. Saya contohkan misalnya gini. Misalnya nih, saya punya penyakit MAH gitu ya. Saya memang sudah punya penyakit MAH. Punya riwayat penyakit itu. Lalu saya stres. Nah, saat saya stres itu yang diserang adalah anggota organ tubuh saya yang paling lemah, yaitu lambung misalnya seperti itu. Jadi saat saya stres, kortisol saya meningkat, lalu akan mempengaruhi produksi asam lambung. Otomatis saat asam lambung saya meningkat di lambung itu, saya jadi misalnya nih jadi sering muntah-muntah, makan muntah, makanya gitu ya. Mungkin perhatikan deh teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri ya, silakan introspeksi diri. Pernah nggak sih stres atas sebuah masalah, lagi punya masalah berat misalnya seperti itu ya, sampai nggak doyan makan aja sampai muntah lagi seperti itu. Mungkin ada yang mengalami hal seperti itu. Atau ada juga yang saking stresnya nanti tiba-tiba badannya panas, nah itu bisa juga. Atau ada juga yang setiap ngadepin masalah pasti pusing, pasti migrain, seperti itu juga ada. Itu juga ada seperti itu. Jadi kayak setiap hari harus minum Panadol gitu. Ini bukan iklan ya. Setiap hari harus minum Panadol misalnya seperti itu, atau Biogesic seperti itu kan. Itu ada pengaruhnya. Mungkin saja setelah kita telusuri lebih dalam ternyata itu bukan penyakit fisik biasa, tapi ada pengaruhnya dengan kondisi psikis seseorang. Contoh lainnya, misalnya nih, kita jalan-jalan nih, kita ngelihat mantan kita jalan sama cewek lain gitu kan ya. Bukan mantan deh, pacar kita masih ya. Lihat jalan sama cewek lain. Nyesek nggak sih? Nyesek. Kita sering bilang istilah nyesek. Sebenarnya nyesek itu di mana sih? Coba ditunjukkan. Nyeseknya tuh di mana? Di bagian mana? Nah, kita sering memegang daerah sini ya, gitu ya. Ini nyesek banget gitu ya, nyesek gitu. Tapi apakah nyesek hati ya? Kalau hati kan sebenarnya posisinya nggak di sini, nggak di atas ya di bawah kan ya. Oke, mungkin dulu yang dari jurusan IPA bisa ingat lagi tuh buku apa namanya anatomi tubuh gitu ya. Yang kita pegang adalah apa? Jantung. Nah, salah satu yang berpengaruh itu adalah hormon epinefrin. Hormon epinefrin itu berpengaruh pada kinerja jantung. Bagaimana jantung itu memompa darah. Saat kita stres, hormon epinefrin itu meningkat yang pada ujungnya membuat si jantung itu menjadi berat untuk memompa darah. Makanya saat dia berat memompa darah, kita rasanya menjadi nyesek gitu loh. Nah, jadi nyesek itu bukan hati ya, beda itu ya. Heart itu jantung gitu. Jadi kalau kalian sering nyesek, kasihan jantungnya. Ya. Intinya seperti itu. Makanya kita perlu paham betul tentang hubungan pentingnya mempelajari tentang kesehatan mental ini sangat-sangat berkaitan dengan kesehatan fisik kita. Yang ujung-ujungnya nanti juga sangat berkaitan dengan imun tubuh kita. Nah, kalau sehat mental kita terganggu, bisa jadi nanti pada ujung-ujungnya imun kita juga terganggu. Padahal untuk masa sekarang ya, masa-masa pandemi COVID ini kan kita harus dituntut untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental begitu. Oke, bisa saya lanjutkan? Mohon maaf, mungkin di mute dulu ya. Oke, terima kasih.
Nah, ini secara keseluruhan saja ya. Jadi pentingnya kita mempelajari, memahami tentang kesehatan mental itu sangat berhubungan dengan kesehatan fisik juga, yang nantinya akan berpengaruh pada imun tubuh kita. Jadi kalau kamu sering repress anger, jadi kamu sering menahan marah, kamu sering kamu nggak apa-apa kan, kamu nggak marah kok, iya kok nggak apa-apa tapi nyesek gitu kan. Nah, hati-hati jika sering melakukan hal-hal itu, kalian bisa kena tension headache ya, migrain, terus sakit punggung. Jadi ini adalah salah satu contohnya nih, sering marah tuh nanti tekanan darahnya naik, kalian bisa kena penyakit jantung. Terus kalau sering cemas berkelanjutan itu kalian nanti bisa kena yang namanya penyakit lambung, bisa kena gangguan usus, itu ya. Jadi benar-benar inilah pentingnya mengapa kita harus memahami betul tentang kesehatan mental. Minimal kita harus memahami kesehatan mental kita sendiri. Saya bahagia nggak sih? Saya sedang dalam kondisi tertekan nggak sih? Gitu kan. Saya menjalani daring ini terpaksa apa enggak ya? Gitu lah. Jadi benar-benar bisa memahami dan aware kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang sedang saya rasakan saat ini, sebenarnya apa yang sedang saya pikirkan saat ini, seperti itu. Nah, ini benar-benar sangat berpengaruh pada kesehatan fisik kita juga, yang nantinya akan berpengaruh pada kekuatan imun kita di masa pandemi COVID ini. Mungkin itu dulu penjelasan singkat mengenai pentingnya belajar tentang kesehatan mental. Oke, next. Nah, ini kesalahpahaman tentang kesehatan mental ya. Banyak yang memahami bahwa itu tadi, kesehatan mental mah urusannya orang kedokteran, urusannya orang psikologi. Tidak ya. Jadi tidak hanya untuk yang mengalami masalah kejiwaan. Justru teman-teman semua ini, misalnya di Vismol ya, misalnya punya kegerakan-gerakan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat, itu juga bisa. Upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan. Bagaimana sih caranya agar kita sebagai mahasiswa ini tidak mudah stres, gitu kan? Dengan metode daring misalnya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan biar nggak stres? Mungkin teman-teman sebagai mahasiswa juga bisa memberikan informasi atau memberikan pengarahan kepada masyarakat sekitar, kan juga bisa seperti itu ya. Mahasiswa itu kan banyak informasinya, banyak akses yang bisa didapatkan seperti itu ya. Seharusnya mahasiswa juga bisa lebih bermanfaat memberikan upaya-upaya preventif tentang kesehatan mental seperti itu. Jadi nggak cuma yang mengalami gangguan aja, tapi secara keseluruhan upaya preventif pencegahan itu bisa. Lalu berhubungan hanya dengan masalah individu, tidak juga ya. Jadi kesehatan mental itu nggak cuma masalah individu sebenarnya. Ini juga terkait banyak hal. Jadi ada kesehatan mental dalam setting organisasi. Di organisasi ini, Vismo ini pasti mungkin pernah mengalami konflik, iya nggak? Nah, itu kan juga berpengaruh dengan kesehatan mental. Lalu juga kesehatan mental di tempat kerja, kesehatan mental saat kuliah, gitu ya, kesehatan mental di lingkungan rumah. Nah, mungkin ada tuh beberapa mahasiswa tuh ada yang curhat sama saya, katanya, Bu, saya sejak pandemi COVID ini kayaknya hubungan saya dengan orang tua dan orang rumah tuh jadi memburuk, misalnya seperti itu. Itu kan juga berhubungan dengan kesehatan mental gitu ya. Ya mungkin dulunya saya anak rantau, Bu, sekarang saya di rumah nggak betah banget, misalnya seperti itu. Jadi sering berantem sama orang tua, dengan kakak, dengan adik, dan lain sebagainya. Itu juga berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu sangat luas. Konteksnya sangat besar gitu ya, di lingkungan rumah, masyarakat, tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebuah kesalahpahaman. Cukup dipahami dari satu disiplin ilmu saja. Tidak ya, jelas ya. Ini nggak cuma untuk urusan kedokteran atau psikologi aja. Bahkan psikolog pun bisa masuk di sini. Nah, misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah itu semua juga pasti akan berpengaruh pada kesehatan mental masyarakat. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu sangat luas ya. Lalu dipandang sama dengan ketenangan batin, itu beda ya. Kesehatan mental dan ketenangan batin itu beda. Jadi kalau misalnya orang yang merasa bilang, saya udah pasrah kok dengan kondisi saya sekarang, saya udah nerimo aja dengan kondisi saya sekarang, misalnya seperti itu ya, itu tidak bisa diartikan dengan kesehatan mental. Itu adalah dua variabel yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nerimo, dia pasrah, belum tentu dia orang yang sehat mental gitu ya. Jadi tidak hanya diartikan sebagai tenang batinnya terus berarti mentalnya sehat, tidak seperti itu. Oke, next. Nah, inilah stres. Ini yang masuk pada intinya ya. Kalau kita berbicara tentang stres. Stres itu adalah bagian dari hidup. Benar nggak? Semua orang pasti pernah mengalami stres. Dan stres itu tidak bisa dihilangkan dari hidup kita. Yang bisa adalah bagaimana kita mengelolanya dan memanajemennya, gitu kan? Nggak bisa. Makanya judulnya manajemen stres, bukan menghilangkan stres.
Nah, stres ini biasanya terjadi ketika suatu keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Ya, namanya juga manusia, pengen dapat duit 10.000, setelah dapat pengennya 20.000, setelah dapat pengennya 30.000, gitu aja terus ya, gitu kan. Ya itulah manusia. Padahal kita sudah tahu bahwa tidak semua hal yang kita inginkan di dunia ini bisa tercapai. Itu yang perlu kita pahami. Nggak semua hal harus kita dapatkan, begitu ya. Itu adalah hal yang wajar dalam hidup ini. Nggak bisa seperti itu. Padahal kita juga tahu ya bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Tapi tetap aja Bu, saya stres. Ya, stres itu adalah sebenarnya respon yang cukup wajar dialami oleh setiap orang. Ya, karena setiap orang mengalami masalah. Gitu. Oke, next. Nah, ini saya masukkan sebuah teori ya. Menurut Hans Selye ya, stres itu dibagi menjadi dua secara makro. Jadi ada stres fisiologik dan ada personal stress. Di sini ada eustress dan ada distress. Stres itu biasanya stres yang disebabkan karena hal yang cukup positif gitu ya. Misalnya saat kita habis melahirkan, mungkin teman-teman belum ada yang melahirkan ya. Saya sama Mbak Din pernah melahirkan ya. Jadi melahirkan itu menyenangkan ya, wah punya baby, punya mainan gitu. Alhamdulillah dikasih keturunan. Tapi ada stresnya juga di situ. Gitu. Saya udah 2 kali melahirkan dan cukup stres. Maksudnya bukan berarti psikolog terus bebas stres ya. Saya hanya manusia biasa ya. Seperti rocker juga manusia, begitu juga psikolog juga manusia, bisa stres juga. Nah, beda dengan distress. Distress ini adalah stres, real life stress gitu ya. Jadi yang memang stres sehari-hari yang kita alami gitu ya. Ini contohnya misalnya kehilangan pekerjaan gitu ya. Lalu misalnya ada wabah seperti saat ini gitu kan, wabah COVID, PHK massal gitu ya, kehilangan rumah, kemarin juga ada banjir di Cucuruk gitu ya. Nah itu kan sebenarnya sebuah stres-stres yang berasal dari hal-hal yang negatif seperti itu. Lalu ada personal stress. Personal stress itu contohnya personal stress itu stres yang lebih jadi permasalahan yang disebabkan oleh masalah individu, bukan stres yang disebabkan oleh lingkungan gitu. Jadi kalau stresor fisiologis itu kan mungkin bisa disebabkan karena hal-hal di luar individu ya, hal-hal di luar internal kita. Tapi kalau personal stress itu lebih cenderung kepada internal kita, seperti kematian pasangan hidup, perceraian, kematian anak, gitu ya, misalnya seperti itu, atau gagal masuk universitas yang diinginkan, misalnya seperti itu, lebih ke personal stress ya. Nah terus sebenarnya yang kita alami saat ini gitu ya, kalau misalnya kita berbicara tentang COVID gitu. Jadi kemarin saya mengadakan penelitian ya, tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Anissa ya, tentang kecemasan pada saat physical distancing gitu ya. Saya ukur kecemasan dari kurang lebih berapa waktu itu, 500 subjek kalau nggak salah. Gitu ya. Saya lihat kecemasan masyarakat terhadap physical distancing itu berapa. Gitu kan. Saya sih berpikirnya kecemasan mereka itu tinggi gitu ya, terhadap wabah COVID-nya ya. Ternyata tidak. Ternyata hasilnya tidak seperti itu. Ternyata masyarakat kita itu malah tidak cemas ketularan. Tapi cemasnya lebih ke mana coba? Ke sosial ekonomi. Mereka ternyata lebih cemas kepada kondisi sosial ekonomi dibandingkan kesehatan. Saya juga kaget tuh, heran. Ternyata seperti ini ya. Jadi mereka lebih stres saat mereka tidak bisa mencari nafkah. Mereka lebih stres ya untuk mahasiswa ya. Memang banyak yang stresnya itu bukan karena daringnya. Banyak yang lebih stres karena tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Nah, nggak bisa kongko. Itu ternyata stresnya lebih tinggi daripada daringnya, daripada ketakutan akan terpapar COVID-nya. Seperti itu ternyata kecemasan. Sosial ekonomi ternyata lebih tinggi di situ. Saya juga agak kaget, ternyata hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya itu kecemasan yang mengarah pada tertularnya itu malah lebih rendah daripada sosial ekonominya. Gitu ya. Nah, tapi terus setelah itu, waktu itu saya penelitian sekitar bulan April ya, masih awal-awal COVID seperti itu. Tapi semakin ke sini kita bisa melihat ya, ternyata memang banyak orang yang tidak cemas ketularan kayaknya. Kita bisa lihat di Malioboro. Kita bisa melihat di
Tugu Jogja itu kan udah ramai banget ya sekarang ya, udah banyak banget orang yang jalan-jalan tanpa masker, banyak orang yang katanya PSBB ternyata malah pada liburan begitu kan. Nah, berarti udah terbukti ya bahwasannya memang lebih mencemaskannya bagaimana nggak bisa mencari nafkah, tapi lebih cemas saat dia tidak bisa mencari nafkah gitu. Oke. Next. Wah, ini ada yang WA. Mohon maaf suara burungnya mengganggu sekali. Wah, ini maaf ya. Itu soalnya burungnya tetangga. Jadi saya nggak enak mau larang. Mohon maaf ya, semoga suaranya masih bisa jelas didengar gitu ya. Nanti kalau kurang jelas mohon diinfokan ya Mbak Anissa gitu. Mohon maaf ini burungnya tetangga. Iya. Siap Mbak, masih jelas kok Mbak. Oke. Nah, beginilah hidup bertetangga ya, bersosialisasi, maklum ya. Mohon maaf. Oke, semoga tidak terlalu mengganggu. Bisa saya lanjutkan ini ya. Ada istilah-istilah dalam stres itu mungkin nggak bisa dibaca sendiri ya. Kita fokus ke tabelnya itu aja. Ada source of stress, effect on the body, coping process. Nah, disinilah inti dari stres itu seperti ini. Jadi penyebab stres itu akan mempengaruhi badan kita. Dan lalu coping itu adalah problem solving ya. Bagaimana cara kita mengatasi stres itu akan mempengaruhi tubuh kita. Kita akan menjadi sehat atau akan menjadi sakit. Nah, itu tergantung pada coping stres kita. Gitu. Oke, next. Mungkin akan lebih jelas ya. Tentang pendekatan stres. Nah, pendekatan stres itu ada 3. Ada stres sebagai stimulus, sebagai respon, dan sebagai interaksi antar individu. Kalau sebagai stimulus itu, kita lebih memfokuskan stres itu ya diakibatkan oleh lingkungan. Gitu ya. Lingkungan ya seperti sosial stres ini tadi, pandemi COVID. Pandemi COVID ini stresnya sebenarnya nggak cuma kamu aja, gitu, nggak cuma saya aja, tapi hampir seluruh manusia di muka bumi ini pasti mengalami ya, karena ada perubahan-perubahan yang signifikan sekali ya. Seperti saya, kalau saya sama Mbak Din tuh mungkin sudah punya anak ya, anaknya sekolah ya. Nah itu kan kita juga tambah stres karena kita harus mengajar mereka dan lain sebagainya. Ya, stres kita punya stres masing-masing, begitulah intinya, disebabkan karena kondisi sosial seperti itu. Lalu stres sebagai respon. Nah ini yang akan saya bahas lebih mendalam nanti ya tentang stres sebagai respon. Jadi bagaimana kita stres atau tidak stres itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita merespon sebuah peristiwa yang terjadi. Seperti itu. Lalu yang ketiga, stres sebagai interaksi antar individu. Ya, ini juga sering terjadi. Jadi stres itu juga bisa diakibatkan karena hubungan transaksional. Jadi misalnya hubungan saya punya hubungan yang buruk dengan seseorang, misalnya seperti itu juga akan menyebabkan stres. Saya membenci seseorang, misalnya saya tidak memaafkan seseorang, misalnya itu juga akan menyebabkan stres. Nah, hari ini yang akan saya bahas lebih mendalam adalah tentang stres sebagai respon. Oke, next. Next aja, wah ini panjang nih. Next aja. Kita bicara tentang teori stres ya. Oke, sebelumnya dulu yang teori stres. Nah, ini yang saya maksud dengan stres sebagai respon ya. Tergantung respon kita. Bagaimana respon kita terhadap sebuah peristiwa. Nah, di sini ada di sini disebut sebagai teori General Adaptation Syndrome atau GAS gitu ya. Biasa disebut seperti itu, GAS. Di sini saya mengambil teori dari Hans Selye. Jadi memang Hans ini memang dia seorang pelopor riset mengenai stres gitu ya. Oke, next. Nah, jadi saat kita mempunyai sebuah permasalahan ya, kita punya sebuah permasalahan gitu ya, kita ada peristiwa yang tidak menyenangkan misalnya seperti itu. Nah, tubuh kita itu dituntut untuk melakukan penyesuaian diri. Ini ada 3 tahapan, ada alarm, ada resisten, dan ada exhaustion. Peringatan itu kita udah kerasa nih. Misalnya udah nggak enak badan udah jadi nggak enak, udah mulai pusing-pusing. Jadi udah ada alarmnya, udah ada peringatannya seperti itu ya. Nah, alarmnya itu kayak
ini mau dilawan atau kita hindarin gitu ya. Jadi misal alarm tuh contohnya gini nih, biar gampang. Misalnya kita dikejar anjing ya, itu di amigdala kita, di dalam otak itu kita pasti sudah memunculkan perasaan takut, ya kan? Memunculkan perasaan takut. Dan disitulah kita memutuskan kita mau lari atau melawan si anjingnya, seperti itu. Nah itu sudah alarm, jadi kayak sebuah, jadi anggap aja anjing itu sebuah permasalahan yang datang. Anjingnya udah mulai menggonggong gitu ya, udah mulai menggonggong. Nah kita udah siap-siap nih. Nah kita mau lari, kita takut, betul, kita takut menghadapi permasalahan itu, menghadapi si anjing itu. Alarmnya mengingatkan kita, ini kamu mau lari apa mau kamu hadapi nih? Mau kamu lari, mau kamu hadapi nih, seperti itu. Itu alarm. Udah ada kayak sinyalnya ini. Ini ada masalah guys. Ini kamu mau lari apa mau ngadepin? Seperti itu alarm. Nah lalu resisten. Oke, akhirnya misalnya kita memutuskan untuk menahan ya, untuk menghadapi itu. Kita lawan anjingnya, kita ambil mungkin kita mengambil misalnya mengambil sapu misalnya ya untuk menghardik si anjingnya itu misalnya, untuk menyuruhnya pergi itu ya. Kita melakukan perlawanan. Kita melakukan perlawanan agar permasalahan itu pergi, seperti itu. Oke, kalau misalnya permasalahan itu pergi, bagus. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, kita udah jam nih ngusir si anjingnya, ternyata nggak pergi-pergi. Itu nanti kita masuk dalam kondisi exhaustion atau kelelahan. Yang dimaksud di sini adalah jika masalah itu tidak segera ditangani, misalnya nih si anjingnya ini cuma kita hardik aja pakai sapu terus begitu ya, ternyata nggak pergi-pergi dan kita nggak punya solusi lain. Pada akhirnya kita kelelahan dan kita sakit, akhirnya seperti itu. Nah, itu yang saya maksud adalah saat kita menghardik dengan sapu itu kan berarti solusi kita cuma menghardik pakai sapu. Padahal sebenarnya kita punya solusi lain untuk bisa menyelesaikan masalah, ya kan? Misalnya kita ngambil bola lalu kita lempar gitu kan. Biasanya kan anjing langsung mengejar bola yang kita lemparkan, biasanya seperti itu. Jadi intinya adalah di resisten ini kita harus bisa segera menyelesaikan permasalahan itu. Karena jika itu berlarut-larut itu akan menjadi kelelahan. Kelelahan itu nantinya yang akan menyerang kesehatan fisik kita juga, bisa kena ke jantung koroner, bisa kena migrain, bisa mahnya kambuh dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh udah ada peringatannya, udah ada alarmnya, udah ada resistennya, dan ada peringatan kelelahannya. Itu harus segera di stop dan segera ditangani sebaiknya masalah itu. Oke, next. Mbak Dita, ya. Aku izin memotong sebentar ya Mbak untuk mengingatkan waktunya tersisa kurang lebih 5-10 menit lagi. Oke, siap. Ya, terima kasih ya, Mbak. Ini, oke. Silakan dilanjutkan. Ini yang tadi saya jelaskan ya, jadi ada alarm, ada resisten, dan ada exhaustion. Oke, next aja. Nanti saya takut di warning lagi. Oke, next. Kita lihat kurva ya. Ya, ini dia, stress resisten ya. Jadi pertahanan kita terhadap stres itu nanti seperti kurva ya. Jadi saat kita semakin lama, jadi misalnya permasalahan itu nggak selesai-selesai, itu nanti lama-lama kita akan lelah gitu ya. Akan lelah dan nantinya kita bisa terkena penyakit fisik gitu. Oke. Terakhir nih, tentang manajemen stres dengan memahami proses berpikir. Kita kalau misalnya buka Google, itu banyak ya, cara memanajemen stres, itu banyak banget tuh pasti yang keluar. Ya nggak sih, gitu kan? Buka Google banyak, kan? Lihat di IG juga pasti banyak, gitu kan? Nah, terus, yang saya sampaikan sekarang, yang mau saya sampaikan adalah bagaimana memanajemen stres dengan memahami proses berpikir. Ini sebenarnya inti dari cara memanajemen stres. Oke, bisa next ya. Jadi untuk menghadapi sebuah peristiwa, untuk memahami sebuah peristiwa itu kita ada yang namanya appraisal atau penilaian. Proses penilaian adalah suatu tindakan pengevaluasian, penafsiran, dan tanggapan tentang peristiwa-peristiwa itu. Seperti itu. Jadi saat ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita nih, misalnya ya, ada COVID nih datang, kita harus sekolah daring, misalnya gitu. Bagaimana cara kita menilai itu? Contoh lagi nih, misalnya nih, kita WA teman kita ya, ternyata cuma di-read doang. Itu kan sebuah peristiwa ya, peristiwa WA saya cuma di-read aja nih, padahal sebelumnya nggak pernah seperti itu. Itu bisa memunculkan berbagai macam pikiran, penilaian. Appraisal kita macam-macam gitu ya. Bisa juga kita berpikir, wah jangan-jangan dia marah nih. Kemarin aku ngapain ya, kayaknya dia marah deh sama aku, bla 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 bla. Yang sampai overthinking gitu, yang sampai mikirnya kemana-mana. Jangan-jangan dia marah, jangan-jangan dia nggak mau teman sama aku lagi, dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Tapi bisa juga kita
menghadapi itu sebagai sebuah ya udah hal yang biasa aja. Mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia lagi terima orderan Gojek gitu ya, mungkin dia sedang makan, mungkin dia sedang di kamar mandi, jadi dia sampai lupa nggak balas WA kita seperti itu. Kadang-kadang kan kita selalu overthinking terhadap hal-hal sepele. Oke, next, untuk semakin memperjelas tentang primary appraisal dan secondary appraisal. Nah, ini primer ya. Yang primer, penilaian primer itu ada 3. Jadi kita mau menilai itu sebagai sesuatu yang tidak relevan, yang nggak perlu kita pikirin dalam-dalam. Atau kita menilai itu sebagai yang positif, atau menilai itu sebagai hal yang negatif. Itu bisa seperti itu. Misalnya kayak tadi temennya WA terus nggak dibalas-balas, ya udah kita anggap ini sebagai penilaian tidak relevan. Kita cuekin aja, seperti itu kan bisa. Jadi sebenarnya itu tergantung pada pilihan teman-teman untuk membuat itu menjadi sebuah kejadian yang stres atau tidak stres. Tapi kalau mau dibikin stres ya bisa juga. Wah, berarti dia marah sama aku nih. Besok aku harus minta maaf nih. Kenapa ya dia seperti itu? Besok aku harus datang ke rumahnya bawain martabak. Panjang kan urusannya gitu. Jadi tergantung sebuah peristiwa itu bagaimana cara kita menilainya. Itu primary appraisal ya. Jadi penilaian primer dulu. Yang kedua, secondary appraisal. Penilaian tahap kedua. Jadi kan penilaian tahap pertama ya, kita mau menganggap itu nggak bernilai, nggak bermakna, atau kita menilai peristiwa itu sebagai hal yang positif, atau kita menilai itu sebagai hal yang negatif. Nah, yang selanjutnya secondary appraisal. Next. Penilaian tahap kedua ini penentuan jenis coping. Jadi kita mau menghadapi permasalahan. Misalnya jelas nih, oh ini sebuah permasalahan. Ini permasalahan nih guys, ini mau kita apain gitu kan. Ada 2, ada problem focus coping, atau ada emotional focus coping. Mau milih yang mana? Jadi ingat ya, yang namanya stres, kalau kita udah ketemu sama masalah, itu jangan didiemin, jangan diendapkan. Ini bukan emas yang harus dikumpulkan gitu ya. Ini masalah yang harus dipecahkan, gitu kan, harus ada solusinya. Jangan kita diem-diemin aja gitu ya. Perasaan itu jangan dipendem, kemarah jangan dipendem, itu yang paling penting. Itu juga berpengaruh pada kesehatan mental. Segera kita cari solusinya. Mau problem focus coping atau mau emotional focus coping. Kita bahas one by one ya. Next. Oke, next aja. Nah, ini dia. Berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan ya. Primary appraisal, penilaian primer. Kita mau menganggap peristiwa itu sebagai hal yang negatif atau positif. Misalnya saya menganggap bahwa WA saya tidak dibalas itu, saya menganggap itu sebagai stresor negatif. Saya jadi kepikiran. Sampai sore saya kepikiran, mau WA lagi kok takut dicuekin dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Itu menjadi sebuah stres. Yes ya, berarti ya. Yes. Menganggap itu sebagai sebuah masalah, nanti terus kalau kita menganggap itu sebagai sebuah masalah, kira-kira kita mau memberikan kalau kita menganggap itu sebagai sebuah masalah, kira-kira copingnya mau apa nih? Mau fokus copingnya berfokus pada masalah atau coping yang berfokus pada emosi gitu ya. Oke, next dulu aja biar lebih jelas ya tentang problem fokus coping. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah. Tadi udah ya, appraisal, ada primary, ada secondary. Primary itu bagaimana kamu melihat sebuah peristiwa, dan secondary adalah apa yang kamu pilih untuk menyelesaikan permasalahan. Pertama kita bahas tentang problem focus coping. Dilakukan untuk menghindari atau mengurangi stres dengan cara langsung menghadapi sumber stres. Itu contohnya langsung saya berikan ya. Jadi kalau kamu nilainya jelek, ya bisa dengan mengurangi jam bermain. Kamu bosan dengan daring misalnya seperti itu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan itu? Misalnya nih, ada orang yang memang kalau misalnya kuliah pakai daster itu memang bikin semakin mager. Ya, tapi kita bisa misalnya kita bisa melakukan kayak mau kuliah beneran, jadi mandi dulu, dandan dulu gitu ya. Biasanya kalau cewek sampai pakai lipstick, pakai parfum gitu, padahal siapa yang mau nyium kan. Tapi itu benar-benar mempengaruhi bagaimana persepsi kita terhadap kuliah daring, akan lebih semangat, akan lebih fokus seperti itu ya. Jadi setiap orang punya cara yang masing-masing. Jadi kita langsung fokus pada permasalahannya. Problem fokus coping. Masalahnya apa? Langsung kita cari solusinya. Begitu, itu problem fokus coping. Oke, next. Emotional focus coping. Jadi ini sebuah coping yang berhubungan dengan emosi begitu ya. Tapi bukan berarti terus mengedepankan emosi marah-marah, itu tidak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu juga ya. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu ada yang punya masalah nggak langsung dibahas. Dia kayak butuh waktu untuk menyendiri dulu gitu kan ya, kayak aku butuh waktu pengen tenang gitu.
Ya, seperti itu. Dia mungkin lebih fokus ke emotion focus coping. Dia kayak ingin memahami dulu sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya, apa yang saya rasakan dengan peristiwa tadi, seperti itu. Jadi respon yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak emosional dari stresor ini ada, kita bisa melakukan kayak self control gitu ya. Jadi misalnya kita marah banget sama teman kita gitu ya, kita bisa kayak ngambil jarak dulu, seperti itu juga bisa. Terus kayak reprisal, kayak menilai ulang. Tadi sebenarnya teman saya katakan itu nggak menyakitkan amat kok, ya bisa juga seperti itu. Makanya tidak heran kalau mungkin ada beberapa orang yang memang kayak jaga jarak dulu sebelum dia menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, tapi di emotional focus coping ini ada juga yang orang-orang yang salah ya, jadi kayak merasa cemas atau mungkin merasa marah, dia malah larinya ke alkohol, ke seks bebas, dan seperti itu. Itu hal yang negatifnya dari emotion focus coping ya. Tapi kalau emotion focus coping yang baik itu ya itu tadi, misalnya self control, ngambil jarak dulu gitu ya. Jadi bukan berarti orang yang kayak mundur dulu, kayak nggak mau ngomong dulu, buruk tuh nggak juga. Gitu. Jadi setiap orang pasti punya cara penyelesaian masalahnya masing-masing. Oke, next. Ini contohnya ya, problem focus coping, ada confronting coping, ada seeking social support, bisa dibaca sendiri tuh. Nah, jadi kalau emotional focus coping itu bisa self control, distancing, ngambil jarak dulu, positive reappraisal, jadi kayak menilai positif peristiwa yang tadi itu seperti apa gitu ya, jadi nggak buru-buru marah. Oke, next. Nah, ini dia cara manajemen emosi gitu ya. Kita lihat manajemen stres, sorry. Kita lihat terjadinya peristiwa yang menimbulkan stres. Kita lihat peristiwanya apa. Lalu kita rasakan dengan primary appraisal. Gimana perasaanku terhadap peristiwa itu? Lalu secondary appraisal, bagaimana mengatasinya, gitu kan? Lalu outcome-nya, kita kira-kira jadinya stres apa enggak nih setelah melewati primary appraisal dan secondary appraisal. Oke. Terakhir ya ini ya. Ya, terakhir. Nah, ini biasanya saya mengajar ini di kelas kesehatan mental setting organisasi. Gitu. Tapi ini juga bisa berlaku untuk semuanya. Jadi sebenarnya stres itu perlu atau enggak? Perlu, tetap perlu. Kenapa kita perlu stres? Karena kita perlu pressure dalam hidup kita. Kita nggak bisa kalau cuma tenang-tenang aja, gitu ya, rebahan-rebahan aja, mager-mager aja, stalking-stalking aja, gitu kan ya. Itu nggak akan produktif, nggak akan maju hidup kita gitu-gitu doang, gitu ya. Apalagi masa-masa kayak gini, mager-mager, semua yang mager, rebahan, gitu ya. Kita perlu stres. Untuk apa? Agar kita bisa mencapai optimal performance yang baik, gitu ya. Kayak kita kerja kelompok, kita punya tugas dari dosen, nggak dikasih deadline, kira-kira ngerjainnya pada selesai apa enggak? Belum tentu. Tapi kalau kita ada deadline, kerjain ya, maksimal hari Sabtu jam 12 harus dikumpulkan. Mau tidak mau kita terpacu, kita punya pressure harus menyelesaikan sebelum hari Sabtu jam 12. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang yang namanya hormon kortisol dalam diri kita itu penting. Hormon kortisol itu yang tadi saya bilang hormon yang bisa mempengaruhi kinerja organ ya. Jadi kalau hormon kortisol itu memang harus seimbang. Kalau misalnya kurang, dia menjadi orang yang itu ya bisa dilihat di bagian ini sering boring, ngantukan, mager seperti itu. Tapi kalau terlalu banyak hormon kortisolnya, stres banget, nah dia bisa menyebabkan kayak burnout, terus depresi, stres berat seperti itu. Jadi emang yang baiknya itu yang imbang-imbang aja. Itu akan dapat pressure tapi sedang-sedang aja. Itu nanti kita akan mendapatkan optimal performance. Jadi bagaimana itu sebuah tips agar tetap semangat, tetap bisa kuliah daring dengan maksimal, itu ya kita tetap menciptakan stres kita sendiri ya dalam tanda kutip agar kita mencapai optimal performance. Jadi jangan terus karena di rumah aja mager, terus jadi nggak bisa produktif. Nah, itu. Kalau cara menumbuhkan semangatnya gimana? Nah, kalau untuk meningkatkan hormon kortisol, kita bisa melakukan olahraga. Nah, olahraga itu bisa meningkatkan hormon kortisol yang seimbang. Gitu. Oke, akhir di slide 29. Ini tips aja ya, sekedar tips aja. Next lagi. Sekedar tips ringan tentang mengelola stres saat pandemi COVID ya. Jadi ambil jeda dan jauhi berita negatif. Saya aja nggak tahu hari ini jumlah orang yang terpapar COVID berapa. Ya. Bukan karena saya tidak mau tahu, tapi sometimes kita harus mengambil jeda. Kita harus mengambil jeda dari hal-hal berita-berita seperti itu. Lebih baik kita kalau mau browsing, cari berapa pasien yang sembuh dari COVID misalnya seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita nggak waspada ya. Lalu jaga tubuh kita, jadi ikuti protokoler COVID dan lain sebagainya. Tidur cukup ya, itu juga meningkatkan imun tubuh. Lalu luangkan me time.
Me time itu penting banget ya walaupun di rumah. Jadi me time-nya bisa, ya silahkan kalau yang cewek-cewek mungkin bisa sambil skincarean, mau main game gitu terserah, boleh. Yang penting ada me time. Me time itu emang benar-benar penting untuk menyehatkan mental. Lalu tetap terhubung dengan orang lain, jadi tetap bersosialisasi, tetap bercerita, tetap curhat gitu ya. Jadi jangan mendem masalah, jangan mendem perasaan. Kalau marah bilang marah, kalau sedih bilang sedih. Kalau nggak mau bilang nggak mau, jangan bilang terserah. Kalau bilang terserah nanti susah ya dideteksi. Apalagi perempuan tuh, kamu makan apa terserah, itu susah tuh. Definisinya banyak gitu ya. Terus usahakan tetap produktif. Itu juga membuat kita akan semakin sehat ya, semakin sehat dan produktif. Jadi temukan hobi yang produktif itu apa, menulis to-do list. Hari ini saya mau ngapain, besok mau ngapain. Atur pengeluaran, itu juga penting. Karena kalau pengeluarannya beradul gitu, kita juga pasti akan stres. Lalu atur area kerja atau kuliah itu senyaman mungkin. Jadi kalau misalnya di rumah, mau kuliah ya diatur tempat kerjanya yang nyaman. Itu bukan berarti nyaman dikasih banyak-banyak bantal, cemilan, terus drakor. Nah itu benar-benar nyaman, senyaman-nyamannya itu ya. Beda. Jadi kuliah itu nyaman dalam artian dia duduk dengan posisi yang enak seperti itu ya. Jadi memungkinkan kita untuk tetap fokus belajar. Oke, next. Hindari berpergian jika memang tidak ada yang urgent. Positive thinking dan positive feeling itu perlu banget. Dan yang terakhir, tetap semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu insya Allah akan selalu menghindarkan kita dari stres. Sudah. Mungkin cukup sekian Mbak Anissa, monggo saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Mbak Dita. Kebetulan aku lihat teman-teman di sini juga pada nyatet ya. Kalau aku pribadi udah 1 halaman lebih, karena materinya benar-benar banyak banget dan juga aku jadi punya banyak ilmu baru, terutama soal kesehatan mental. Nah, teman-teman, mungkin aku akan sedikit berikan highlight poin penting yang menurutku yang penting teman-teman ingat dari materi yang disampaikan oleh Mbak Dita ini. Nah, pertama ternyata kesehatan mental itu adalah tanggung jawab bersama ya teman-teman. Mau kita anak visipol, mau kita anak kedokteran, mau kita anak pertanian dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan itu bukan cuma soal individu, tapi juga lingkungan. Kita jadi bagian organisasi, bagian keluarga juga berpengaruh terhadap kesehatan mental orang lain. Terus ternyata kesehatan mental itu juga erat kaitannya dengan apa yang kita pikirkan, kemudian berpengaruh ke apa yang kita rasakan, dan berpengaruh juga ke apa yang kita lakukan. Sehingga kesehatan mental itu ternyata berpengaruh juga nih terhadap produktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata juga nih teman-teman, apa yang kita lakukan itu bisa aja nih menimbulkan masalah. Ternyata masalah itu tadi yang udah disampaikan oleh Mbak Dita, masalah itu nggak bisa dihindarin. That's why topik kita pada hari ini adalah manajemen stres. Kita memanajemen masalah-masalah yang mungkin bisa menimbulkan stres. Nah, mungkin definisi singkat dari stres yang aku tangkap dari Mbak Dita tadi adalah respon terhadap kondisi yang kita tidak ekspektasikan atau yang tidak kita inginkan. Nah, dalam kondisi tersebut, gimana nih caranya supaya kita merespon agar tidak menjadikan stres sebagai outcome dari kejadian itu. Nah, ternyata ada tahap-tahapnya nih tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dita. Pertama ada kejadian atau peristiwa tersebut, kemudian kita masuk ke tahap penilaian. Di mana di tahap penilaian itu ada 3 pilihan nih, teman-teman mau bodo amat sama peristiwa itu, atau teman-teman mengambil dengan hal yang positif, atau mengambil dengan hal yang negatif. Kalau aku pribadi sih setuju mengambil hal yang positif ya teman-teman, karena balik lagi, tadi itu berpengaruh ke fisik, jadi berpengaruh ke produktivitas, jadi buatlah pemikiran-pemikiran yang positif supaya kita tetap produktif tiap harinya. Nah, terus setelah dari penilaian itu, kita lanjut ke mau diapain nih masalah ini. Ternyata ada 2 pilihan juga, mau langsung menyelesaikan ke masalahnya atau secara emosional. Dan kedua hal tersebut tidak ada yang benar dan salah, tergantung ke kenyamanan teman-teman dalam memilih penyelesaian masalah itu. Tapi yang penting adalah jangan sampai stres ya teman-teman, karena stres itu berpengaruh banget nih sama produktivitas kita. Oke, mungkin itu kesimpulan sederhana yang aku tangkap dari Mbak Dita. Kita lanjut nih teman-teman ke pembicara kedua kita, yang nggak kalah keren banget. Jadi pembicara kedua kita adalah Mbak Din Kartikasari. Mbak Din Kartikasari ini pernah bekerja di bank dan beliau juga merupakan orang dengan bipolar. Nah, walaupun cukup sibuk, tapi Mbak Din Kartikasari ini menyempatkan waktu untuk memanajemen teman-teman di Bipolar Care Indonesia. Jadi Mbak Din Kartikasari ini adalah seorang ketua Bipolar Care Indonesia Simpul Jogja sejak tahun 2017. Jadi kalau tahun ini sudah sekitar 4 tahun ya, kurang lebih Mbak Din Kartikasari memimpin Bipolar Care Indonesia Simpul Jogja. Dan Mbak Din Kartikasari ini juga punya usaha teman-teman. Usahanya namanya My Lasagna. Nah,
Kenapa sih saya mention usahanya ini, teman-teman? Karena usaha Mbak Din ini sangat menginspirasi saya pribadi, karena ternyata Mailasanya ini tidak hanya usaha, tidak hanya sebuah bentuk wirausaha, tapi juga tempat untuk memberdayakan teman-teman orang dengan bipolar. Jadi Mbak Din ini